Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Nur Aini Fadilah Lubis. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dari kelas TAN 7B. Di sini saya akan membahas tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan ketahanan energi nasional. Namun, di tengah potensi ekonominya, tantangan terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan juga terus muncul. Dalam upaya untuk mengelola dan memanfaatkan potensi ini secara lebih bijak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, di mana peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan dana yang dihimpun dari industri kelapa sawit, khususnya untuk program peremajaan kebun, pengembangan biodiesel, serta riset dan pengembangan yang mendukung keberlanjutan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan industri kelapa sawit dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan petani kecil. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Namun, industri ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk masalah keberlanjutan, dampak lingkungan, dan ketimpangan sosial. Dalam upaya untuk memperbaiki tata kelola sektor ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, yang secara khusus bertujuan untuk mengelola dana dari sektor sawit guna mendukung pengembangan berkelanjutan. Meski langkah ini dianggap strategis, efektivitas penerapan peraturan ini masih perlu dikaji secara rinci dan ilmiah. Tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh semua pihak terkait. Perpres ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan sistem pengelolaan dana yang lebih terstruktur bagi industri kelapa sawit. Dana yang dihimpun dari pungutan ekspor minyak sawit mentah. Salah satu tujuan utama penghimpunan dana ini adalah untuk mendukung program peremajaan tanaman sawit, replanting, terutama bagi petani kecil. Dalam konteks ilmiah, peremajaan ini sangat penting karena tanaman sawit memiliki umur produktif sekitar 25-30 tahun. Setelah itu, produktivitas pohon sawit akan menurun sehingga memerlukan replanting. Tanpa peremajaan, Indonesia akan menghadapi penurunan produksi kelapa sawit dalam jangka panjang. Namun, masalah yang muncul adalah banyak petani kecil yang kesulitan mengakses dana replanting karena kendala administrasi dan kurangnya sosialisasi. Ilmuwan pertanian mengakui bahwa jika replanting tidak dilakukan tepat waktu, ada potensi kehilangan produktivitas yang besar, yang akan berdampak langsung pada pendapatan petani dan suplai minyak sawit secara nasional. Salah satu alokasi utama dari dana perkebunan sawit adalah untuk mendukung pengembangan biodiesel yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan memperbaiki ketergantungan pada bahan bakar fosil. Secara ilmiah, penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit dapat mengurangi jejak karbon. Namun ada perdebatan tentang efisiensinya dalam hal emisi keseluruhan, termasuk jejak lingkungan yang dihasilkan dari perluasan lahan perkebunan sawit itu sendiri. Studi ilmiah menunjukkan bahwa meskipun biodiesel sawit memiliki potensi sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, proses produksinya juga harus diimbangi dengan pendekatan keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Aspek lain yang penting dari Perpres ini adalah dampak langsungnya terhadap petani kecil, yang mencakup lebih dari 40% dari total lahan sawit di Indonesia. Meskipun dana sawit bertujuan untuk mendukung petani kecil melalui peremajaan dan peningkatan produktivitas, banyak dari mereka masih belum merasakan manfaat yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam distribusi dana ini, di mana sebagian besar penerima manfaat adalah perusahaan besar. Sementara petani kecil seringkali terhambat oleh masalah birokrasi dan kurangnya akses terhadap informasi dan pendanaan. Dari perspektif ilmiah,
Penting untuk menciptakan mekanisme yang lebih inklusif bagi petani kecil, agar mereka dapat memanfaatkan dana ini secara langsung untuk meningkatkan produktivitas mereka. Perpres No. 61 tahun 2015, meskipun memiliki niat yang baik, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah transparansi dalam pengelolaan dana. Pengumpulan dana dari ekspor sawit seringkali tidak diikuti oleh laporan yang jelas tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Ilmuwan ekonomi menyarankan bahwa perlu ada sistem pengawasan yang lebih baik untuk memastikan dana benar-benar disalurkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, baik untuk program replanting, pengembangan biodiesel, maupun penelitian. Selain itu, efektivitas program biodiesel juga dipertanyakan, meskipun program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampaknya pada emisi karbon belum signifikan, terutama karena perluasan lahan sawit yang terus berlanjut bisa menyebabkan deforestasi yang justru berkontribusi pada peningkatan emisi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pelaporan terkait penggunaan dana sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga independen untuk mengaudit penggunaan dana dan memastikan bahwa alokasinya tepat sasaran. Untuk memaksimalkan manfaat dana bagi petani kecil, perlu ada program edukasi dan pendampingan yang lebih intensif, sehingga mereka dapat mengakses dana replanting dan meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Alokasi dana untuk penelitian harus difokuskan pada pengembangan teknologi yang mendukung praktik sawit yang lebih ramah lingkungan, seperti teknologi untuk meminimalkan dampak deforestasi dan manajemen limbah sawit. Pengembangan biodiesel dari kelapa sawit harus terus didorong, tapi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan yang lebih holistik. Perlu ada riset lebih lanjut mengenai bagaimana biodiesel sawit dapat diproduksi dengan emisi yang lebih rendah. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit adalah langkah strategis dalam mengelola dana yang dihasilkan dari industri sawit untuk tujuan keberlanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi pengelolaan dana, dukungan bagi petani kecil, dan penerapan teknologi serta riset yang mendukung keberlanjutan industri ini. Tanpa pembenahan di aspek-aspek tersebut, dana sawit yang dihimpun melalui Perpres ini mungkin tidak akan memberikan manfaat optimal bagi industri dan lingkungan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan, nama saya Nur Ainun Fadla Lubis. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dari kelas STAN 7B. Di sini saya akan membahas tentang Standar Nasional Indonesia atau SNI 8172 tahun 2015 tentang benih padi hibrida. Di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan, benih berkualitas menjadi fondasi utama bagi petani. Salah satu standar penting yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yaitu Standar Nasional Indonesia 8172 tahun 2015 yang khusus mengatur mutu benih padi hibrida. Standar ini hadir untuk memastikan bahwa benih padi yang beredar di dunia pasar memiliki kualitas terbaik, sehingga petani dapat meningkatkan hasil panen mereka secara signifikan. Namun, apa sih sebenarnya yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia ini dan bagaimana penerapannya mempengaruhi sektor pertanian di Indonesia? Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Indonesia adalah negara agraris yang sangat bergantung pada produksi padi. Sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat, ketersediaan beras yang stabil dan berkualitas tinggi menjadi hal yang sangat krusial. Namun, di tengah perubahan iklim, serangan hama, dan meningkatnya kebutuhan pangan, para petani menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan hasil panen mereka. Salah satu solusi yang telah lama ditawarkan adalah penggunaan benih padi hibrida. Namun, kualitas benih hibrida yang digunakan menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan budidaya padi.
Disinilah peran Standar Nasional Indonesia (SNI) 8172/2015 tentang benih padi hibrida sangat penting. Standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa benih yang diproduksi dan dijual di Indonesia memiliki kualitas terbaik. Benih padi hibrida berbeda dari benih padi biasa karena mereka merupakan hasil persilangan dari dua varietas unggul. Benih ini memiliki keunggulan yang disebut heterosis, kemampuan untuk tumbuh lebih baik, lebih cepat, dan lebih produktif dibandingkan dengan benih non-hibrida. Namun, keunggulan ini hanya bisa dicapai jika benih yang digunakan memenuhi standar kualitas yang tinggi. SNI 8172/2015 hadir untuk memastikan benih padi hibrida yang dipasarkan memiliki daya kecambah yang tinggi, kemurnian genetik, serta bebas dari penyakit dan kontaminasi lainnya. Bayangkan jika seorang petani menanam benih yang daya kecambahnya rendah, setengah dari yang ditanam mungkin tidak akan tumbuh dengan baik. Ini bisa berarti kehilangan separuh dari potensi hasil panen yang seharusnya didapatkan. Bukan hanya itu, benih yang tercemar organisme pengganggu tanaman, OPT, dapat menyebabkan serangan penyakit di ladang, mengakibatkan kegagalan panen total. Ini adalah masalah besar. Tidak jarang, benih yang tidak bersertifikat memiliki kualitas rendah, yang pada akhirnya merugikan petani itu sendiri. Pada saat yang sama, produsen benih yang lebih kecil mungkin kesulitan untuk memenuhi persyaratan SNI karena keterbatasan modal dan infrastruktur. Apa solusinya? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penyuluhan kepada petani. Banyak dari mereka yang masih belum paham betapa pentingnya membeli benih bersertifikasi. Pemerintah dan lembaga pertanian perlu memperkuat program edukasi, baik melalui penyuluhan langsung di lapangan maupun melalui media yang mudah diakses petani, seperti radio dan kelompok tani. Kedua, perlu ada dukungan lebih kepada produsen benih skala kecil agar mereka bisa memenuhi standar SNI. Subsidi atau bantuan teknis untuk mengupgrade fasilitas produksi mereka bisa menjadi salah satu solusi. Dengan demikian, produsen benih lokal tidak akan kalah bersaing dengan produsen besar, dan petani pun bisa mendapatkan benih berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ketiga, distribusi benih bersertifikasi perlu lebih dipermudah. Pemerintah bisa bekerja sama dengan koperasi atau membuat program distribusi yang menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga petani di wilayah pedesaan pun bisa menikmati manfaat dari benih. Penerapan SNI 8172/2015 bukan sekedar soal teknis di atas kertas. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi di Indonesia. Ketika petani dapat menanam benih berkualitas yang memenuhi standar, mereka akan mendapatkan hasil panen yang lebih melimpah, lebih sehat, dan lebih stabil. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, termasuk penerapan standar mutu yang ketat pada benih padi hibrida, kita semakin mendekati tujuan tersebut. Sudah saatnya petani kita mendapat dukungan penuh untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada, salah satunya melalui penerapan SNI 8172/2015 ini. Pemerintah dan lembaga pertanian dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan standar ini kepada para petani. Penyediaan akses yang lebih mudah terhadap benih bersertifikasi juga penting, diiringi dengan tentang pelatihan cara budidaya yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari benih hibrida SNI 8172/2015 tentang benih padi hibrida memainkan peran kunci dalam peningkatan hasil pertanian di Indonesia. Penerapan standar ini tidak hanya berdampak pada produktivitas dan ketahanan pangan, tetapi juga kesejahteraan petani. Agar lebih efektif, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, produsen benih, dan petani dalam mengadopsi pentingnya menggunakan benih berkualitas. Dengan adanya standar seperti SNI 8172/2015, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi pangan kita lebih terarah dan berkualitas tinggi. Namun, seperti banyak inisiatif baik lainnya,
Penerapan yang konsisten dan dukungan bagi pihak-pihak yang terlibat menjadi kunci kesuksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Nur Ainun Fadilah Lubis. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dari kelas TAN 7B. Di sini saya akan membahas tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan merek dan indikasi geografis. Merek dan indikasi geografis memegang peran penting dalam perekonomian global, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas merek dan indikasi geografis diperkuat dengan hadirnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan merek dan indikasi geografis. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Merek tidak hanya sekedar simbol atau logo yang menghiasi kemasan produk. Ia adalah representasi dari identitas, reputasi, dan kualitas suatu produk atau layanan di mata konsumen. Bayangkan saja, bagaimana perusahaan besar seperti Nike, Apple, atau Toyota sangat mengandalkan merek mereka sebagai salah satu aset paling berharga. Di Indonesia, dengan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang sangat besar, merek menjadi alat yang krusial untuk membedakan produk-produk lokal dari pesaingnya. Undang-Undang Merek 2016 ini memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada para pemilik merek, baik yang sudah lama eksis maupun pendatang baru di dunia usaha. Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan pihak lain yang tidak berwenang. Ini menjadi sangat penting dalam mencegah praktik pembajakan atau pemalsuan merek yang kerap merugikan pelaku usaha dan menurunkan nilai sebuah produk. Selain merek, indikasi geografis menjadi isu yang tak kalah penting. Banyak produk unggulan lokal yang memiliki karakteristik khusus berkat lingkungan geografisnya. Contohnya adalah kopi Gayo dari Aceh, garam Amet dari Bali, atau madu Sumbawa. Karakteristik unik ini tidak hanya dipengaruhi oleh teknik budidaya atau produksi, tetapi juga oleh faktor alam seperti iklim, tanah, dan ketinggian wilayah tempat produk tersebut dibuat. Undang-undang ini memberikan pengakuan khusus terhadap produk-produk yang berbasis pada indikasi geografis, yang merupakan tanda yang menunjukkan asal produk dari wilayah tertentu, yang memberinya reputasi, kualitas, atau karakteristik yang spesifik. Dengan adanya perlindungan ini, produk-produk lokal tidak hanya dapat terlindungi dari klaim yang tidak sah, tetapi juga dapat memanfaatkan nilai tambah komersial di pasar global. Contoh yang paling sering dibicarakan adalah kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Kopi Gayo, kopi Toraja, dan kopi Kintamani telah mendapatkan pengakuan global karena kualitas dan rasa yang khas. Perlindungan indikasi geografis memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah tersebut yang boleh menggunakan nama itu. Hal ini tentu saja sangat membantu dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan asal-usul produk. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menawarkan banyak keuntungan, tantangan dalam penerapannya masih ada. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya mendaftarkan merek dan indikasi geografis. Banyak usaha kecil yang masih belum memahami manfaat jangka panjang dari perlindungan hukum ini. Mereka seringkali melihat pendaftaran merek sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan memakan waktu. Padahal, perlindungan terhadap merek tidak hanya relevan bagi perusahaan besar. Justru bagi UMKM, perlindungan merek adalah langkah awal untuk membangun brand yang kuat, yang bisa berkembang seiring dengan peningkatan kualitas produk dan layanan. Perlindungan ini akan memastikan bahwa usaha yang dibangun dengan susah payah tidak diambil alih oleh pihak lain dengan cara yang tidak sah. Di sisi lain,
Meskipun pemerintah telah memfasilitasi perlindungan indikasi geografis, masih banyak daerah yang memiliki produk-produk khas tetapi belum memanfaatkannya secara maksimal. Dalam hal ini, pendaftaran indikasi geografis tidak hanya penting untuk melindungi produk dari pembajakan, tetapi juga sebagai alat promosi yang kuat di pasar internasional. Produk dengan label indikasi geografis seringkali dihargai lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas unggul dan otentik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, edukasi kepada pelaku usaha sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam menyosialisasikan manfaat pendaftaran merek dan indikasi geografis. Seminar, pelatihan, hingga kampanye publik perlu digalakkan, terutama di daerah-daerah dengan potensi produk lokal yang kuat. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Selain itu, proses pendaftaran merek dan indikasi geografis perlu dipermudah, khususnya bagi pelaku UMKM. Penggunaan teknologi digital dalam proses pendaftaran, seperti platform online yang memfasilitasi pendaftaran secara elektronik, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan. Semakin mudah akses untuk mendaftarkan merek, semakin banyak pelaku usaha yang akan merasa terdorong untuk melindungi aset mereka secara legal. Di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat, perlindungan terhadap merek dan indikasi geografis adalah salah satu cara untuk memperkuat daya saing produk-produk lokal Indonesia. Ketika merek dilindungi dengan baik, dan produk yang memiliki keunikan geografis diakui secara hukum, para pelaku usaha dapat lebih percaya diri untuk menembus pasar internasional. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan produk unggulan berkualitas tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah fondasi yang kokoh bagi perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Namun, fondasi ini perlu didukung oleh kesadaran yang lebih luas, akses yang lebih mudah, dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Jika semua ini dapat dicapai, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin dikenal di dunia internasional sebagai penghasil merek-merek berkualitas dengan produk-produk unggulan yang diakui secara global. Perlindungan merek dan indikasi geografis bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan investasi masa depan yang akan melindungi usaha kecil dan produk lokal Indonesia dari persaingan yang tidak sehat. Kini saatnya kita sebagai bangsa melangkah maju dan melindungi apa yang menjadi milik kita, baik dari sisi budaya, alam, maupun inovasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan, nama saya Nur Ainun Fadilah Lubis. Saya dari kelas TAN 7B, NIRM 01012123. Di sini saya akan membahas tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Di era modern ini, perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dunia. Di tengah krisis ini, pertanian organik muncul sebagai solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia merespon tantangan ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik, yang dimana peraturan ini berusaha mendorong penggunaan praktik pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan, baik bagi lingkungan, petani, maupun konsumen. Namun, seberapa efektifkah kebijakan ini dalam menghadapi kompleksitas sektor pertanian Indonesia yang beragam, dan mengapa harus sistem pertanian organik? Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Permentan OT 145/2013 tentang Sistem Pertanian Organik merupakan kebijakan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memajukan pertanian berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi petani, produsen, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan praktik pertanian yang ramah lingkungan,
berkelanjutan, dan bebas dari bahan kimia sintetis. Sistem pertanian organik, sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini, tidak hanya melibatkan teknik budidaya yang mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga menekankan pada peningkatan kesejahteraan petani dan kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis efektivitas peraturan ini dan dampaknya terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi sistem pertanian organik di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran petani terhadap manfaat jangka panjang dari sistem ini. Meskipun peraturan ini telah memuat pedoman teknis tentang proses sertifikasi, produksi, dan pengelolaan pertanian organik, sebagian besar petani di Indonesia masih bergantung pada metode pertanian konvensional yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi sistem ini di kalangan petani antara lain minimnya akses terhadap informasi dan pelatihan yang memadai, serta tingginya biaya awal yang dibutuhkan untuk mengubah lahan konvensional menjadi lahan pertanian organik. Studi menunjukkan bahwa meskipun biaya jangka panjang pertanian organik lebih rendah karena mengurangi ketergantungan pada input eksternal, banyak petani masih enggan beralih karena kekhawatiran akan penurunan hasil produksi dalam jangka pendek. Namun demikian, potensi manfaat dari implementasi pertanian organik sangat besar. Dalam jangka panjang, sistem pertanian organik dapat meningkatkan kualitas tanah, mengurangi erosi, serta menjaga keanekaragaman hayati. Penelitian menunjukkan bahwa tanah yang dikelola secara organik cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyimpan karbon, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, produk pertanian organik yang dihasilkan bebas dari residu bahan kimia berbahaya, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk-produk organik, pertanian organik juga berpotensi meningkatkan nilai jual produk pertanian Indonesia di pasar internasional. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 juga mengatur secara rinci tentang proses sertifikasi pertanian organik. Sertifikasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan sebagai organik benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sistem sertifikasi memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli dihasilkan melalui praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, proses sertifikasi ini seringkali dianggap rumit dan memerlukan biaya tambahan, terutama bagi petani kecil. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk subsidi maupun pelatihan teknis, agar lebih banyak petani dapat memenuhi standar organik dan mendapatkan sertifikasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Permentan OT 145/2013 tentang Sistem Pertanian Organik merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih signifikan, terutama di kalangan petani kecil, manfaat jangka panjang dari sistem pertanian organik tidak dapat diabaikan. Pemerintah, melalui berbagai program penyuluhan dan dukungan teknis, perlu terus mendorong adopsi sistem ini oleh petani. Selain itu, konsumen juga perlu lebih diedukasi tentang pentingnya memilih produk organik, sehingga permintaan terhadap produk ini semakin meningkat dan memberikan insentif tambahan bagi petani untuk beralih ke praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan dari semua pihak, pertanian organik dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan masa depan pertanian yang lebih berkelanjutan dan berkualitas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Nur Ainun Fadilah Lubis. Saya dari kelas STAN 7B, NRM 0101212553. Di sini saya akan membahas tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen. Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat membawa dampak positif dalam peningkatan perdagangan barang dan jasa. Namun, di balik kemajuan ini, muncul tantangan yang harus dihadapi oleh konsumen. Berbagai kasus penipuan, produk yang tidak sesuai dengan standar, serta informasi yang tidak transparan menjadi masalah yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai landasan hukum penting yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, baik secara finansial maupun kesehatan. Pasal 4 dalam undang-undang ini menguraikan hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang digunakan, serta hak untuk memilih barang dan atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Ketentuan ini sangat relevan di era digitalisasi dan globalisasi, di mana akses terhadap produk semakin mudah, namun risiko kerugian juga meningkat. Tanpa perlindungan yang kuat, konsumen bisa menjadi korban dari praktik curang pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Melalui undang-undang ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang transparan dan menjamin keamanan produk yang mereka jual. Misalnya, dalam kasus produk elektronik, konsumen berhak mengetahui spesifikasi teknis produk dan memiliki garansi yang sesuai. Jika barang yang dibeli tidak sesuai atau cacat, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha, selain melindungi konsumen, undang-undang ini juga menuntut pelaku usaha untuk berperan aktif dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang mereka jual. Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib beritikat baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta menjamin mutu dan kualitas produk sesuai dengan yang dipromosikan. Hal ini berarti, pelaku usaha tidak hanya berkewajiban mengutamakan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan kepuasan konsumen. Contoh nyata dari penerapan kewajiban ini dapat dilihat dalam industri makanan dan minuman, di mana pelaku usaha wajib memastikan produk yang mereka jual aman untuk dikonsumsi sesuai standar kesehatan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi pidana dan denda, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sanksi di undang-undang tersebut. Penyelesaian sengketa konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Lembaga ini menyediakan solusi alternatif bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha tanpa harus menempuh jalur pengadilan, yang seringkali memakan waktu dan biaya besar. BPSK menawarkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, sehingga dapat lebih efisien dan mudah diakses oleh konsumen. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam implementasi undang-undang ini adalah kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia. Tidak semua konsumen mengetahui bahwa mereka bisa melaporkan kasus penipuan atau ketidakpuasan terhadap produk kepada BPSK. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan bagaimana memanfaatkan jalur penyelesaian sengketa yang disediakan oleh undang-undang ini. Tantangan dan harapan. Meski UU Perlindungan Konsumen telah diberlakukan selama lebih dari 2 dekade, tantangan dalam implementasinya masih nyata.
banyak pelanggaran hak konsumen yang terjadi tanpa penyelesaian memadai, baik karena kurangnya pengawasan dari pihak berwenang maupun rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka. Kasus-kasus seperti produk palsu, iklan yang menyesatkan, dan layanan purna jual yang buruk masih sering terjadi di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pelaku usaha memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, konsumen juga harus lebih kritis dan berani menuntut hak-hak mereka. Organisasi masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam mengedukasi dan menyuarakan hak-hak konsumen, serta mengawasi praktik-praktik bisnis yang tidak adil. Harapannya, dengan peningkatan literasi konsumen dan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat luas, undang-undang ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan. Perlindungan konsumen bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh semua pihak terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah fondasi yang penting untuk menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen tidak hanya sekadar melindungi individu dari kerugian, tetapi juga menciptakan pasar yang sehat dan berkeadilan. Namun, keberhasilan implementasi undang-undang ini membutuhkan kesadaran yang lebih luas dari konsumen, komitmen yang kuat dari pelaku usaha, dan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dari pemerintah. Dengan adanya sinergi antara ketiga elemen tersebut, kita dapat berharap bahwa di masa depan, konsumen Indonesia akan lebih terlindungi dan keadilan dalam dunia perdagangan dapat tercapai.